Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi dalam hitungan hari ke depan kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk melakukan kurban. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah oleh kamu salat dan laksanakanlah oleh kamu kurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi mereka yang punya kemampuan lebih tapi tidak mau berkurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan tetapi tidak mau berkurban, maka orang itu lebih baik jangan pernah mendekat dengan rumah ibadah kami. Oleh sebab itulah suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Pada saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, Zaid bin Arqam pun bertanya kepada beliau, "Wa ma hadhil udhiyah ya Rasulullah?" Kenapa engkau berkurban wahai Rasulullah? Untuk siapa darah daging kurban yang engkau tumpahkan pada hari ini wahai Rasulullah? Tanya Zaid bin Arqam kepada Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mendapati pertanyaan seperti itu Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Kurban ini adalah sunnahnya bapakmu Ibrahim alaihissalam. Baru saja Rasulullah SAW menjawab, sahabat Zaid bin Arqam kembali bertanya kepada Rasulullah, "Wa malana fiha ya Rasulullah?" Apa keuntungannya kita berkurban wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, "Wa bi kulli sya'ratin hasanah." Dari setiap lembaran bulu hewan yang kita kurbankan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Baru saja Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yanalallaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum."
Allah tidak mendapatkan daging ataupun darah kurban yang kita sembelih. La yanalallaha luhumuha, dagingnya untuk kita sendiri. Apalagi darahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan sama sekali dengan darah kurban yang kita sembelih. Tetapi Allah kemudian berkata, walaki yanaluhu taqwa minkum, yang diperoleh Allah dari kita itu ketakwaan, karena kita telah mematuhi perintah Allah, meskipun sepertinya perintah itu rada-rada mustahil untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama fikih sepakat yang namanya kurban itu manfaatnya, dagingnya, kulitnya, dan seluruh bahagian daripada anggota tubuh hewan yang kita kurbankan, kembali manfaatnya itu kepada kita sendiri manusia, baik orang yang berkurban maupun orang yang tidak berkurban. Sebab itu kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang berkurban untuk memakan daging kurban itu. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha, kalau kalian sudah menyembelih hewan kurban, fakulu minha, maka makanlah daging kurban itu. Sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berbagai kitab fikih disebut wa yustahabbu lil mudahi an ya'kula minal udhiyatil masnunati. Disunahkan bagi siapapun yang berkurban, hendaknya dia memakan daging kurban tersebut. Ya, disunahkan selama kurban kita itu masih al-udhiyatul masnunatu, kurban sunnah. Apa maknanya kurban sunnah? Kurban yang belum dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kemudian kita bernazar kepada Allah, ya Allah, jika engkau memberikan saya karunia, jika engkau menyembuhkan penyakit kedua orang tua saya misalnya, maka saya akan berkurban tahun ini. Maka kurban itu bukan lagi udhiyatul masnunatu, tetapi sudah menjadi al-udhiyatul manzuratu, daging kurban atau kurban yang sudah dinazarkan kepada Allah. Maka berlaku hukum yang lain. Wala yajuzu lil mudahi syai'an an ya'kula minal udhiyatil manzurati. Tidak halal, tidak boleh bagi kita yang berkurban dan sebelumnya kita sudah nazarkan kurban itu untuk memakan meskipun sedikit daripada hewan kurban itu. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang berkurban dan kita tidak pernah menazarkan kurban kita itu, baiknya kita ambil daging kurban itu. Dan Rasulullah SAW mengizinkan kita ambil bahagian sepertiga, fasulusun fa'aqal, sepertiga atau kurang daripada sepertiga. Sebab itulah para ulama mengatakan batas maksimal yang diizinkan bagi kita berkurban untuk mengambil daging kurban tersebut hanya sepertiga. Sedangkan 2/3 lagi dibawa kemana? Dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj 36. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, sepertiga kalian makan daging kurban, 2/3 sisanya wa at'imul qani'a wal mu'tar, beri kepada orang kaya apalagi orang miskin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya kurban itu semua orang berhak untuk mendapatkannya. Jangan sampai kita jadi panitia kurban, kemudian kita tidak membagi daging kurban kepada tetangga kita yang orang kaya, yang kepulauan goknya nang kurban, goknya sip rezeki. Tidak boleh, karena perintah Allah kurban itu semua harus dapat. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, bagi daging kurban itu merata kepada orang yang berkurban, kepada orang yang kaya berkurban atau tidak berkurban, apalagi orang fakir miskin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu hari raya kurban dan 3 hari setelah hari raya kurban
atau yang kita sebut dengan hari tasyrik, itu dilarang kita berpuasa pada hari tersebut. Karena memangnya sejatinya hari raya kurban itu hari raya tempat kita makan-makan. Tidak boleh kita berpuasa. Sebab itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita berkurban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh demikian, kalau seandainya, ya ini yang diperbincangkan di tengah masyarakat, panitia kurban mengambil sedikit daging kurban dan kemudian memasaknya untuk panitia, sepakat para ulama mengatakan itu boleh dilakukan. Karena orang yang berkurban Bapak Ibu tidak hampir pun sepertiga dia ambil, tidak sampai pun sepertiga bahagian yang diizinkan oleh syariat dia ambil. Kita taruhlah seekor sapi misalnya punya 100 kilo daging, berarti sepertiganya kan 33 kilo daging. Kita katakanlah satu ekor sapi itu setiap orang yang berkurban dapat 4 kilo daging. Jadi 4 dikali 7, 28 kilo, masih sisa 5 kilo. Nah 5 kilo itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh panitia kurban untuk membuatkan duri sesama mereka. Dulu di masa Rasulullah tidak ada, memang betul, karena Rasulullah SAW kurban dilakukan sendiri. Beliau sembelih kambing sendiri, beliau mencari kambing sendiri, beliau juga yang membersihkan daging kambing sendiri, beliau yang mengupas daging kambing sendiri, beliau juga yang mencincang-cincang daging kambing dan tulang-tulang kambing sendiri, dan beliau pula yang membagikannya kepada orang lain. Paling diminta bantu kepada 1-2 orang sahabat, seperti yang pernah dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi. Kata Ali bin Abi Thalib, suatu hari saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus daging kurbannya Nabi. Tidak ada kepanitiaan, masing-masing urus kurbannya sendiri-sendiri. Di zaman kita sekarang tidak ada lagi orang yang mengurus kurbannya sendiri-sendiri. Lazimnya kita menyerahkan kurban kita kepada panitia, baik panitia di kantor maupun di panitia di masjid atau di tempat-tempat lembaga sosial yang lainnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semangat hari raya kurban ini semangat makan-makan. Maka sangat keliru ketika kita larang nyambek kapaju hak gob. Mananya yang hak orang? Orang yang berkurbannya sudah ambil haknya, masih sisa dapat 5 kilo lagi. Wajarlah kalau 5 kilo itu kearifan para ulama kita diberikan kepada panitia. Dan memang hari raya kurban itu hari raya makan-makan. Justru yang salah ketika ada orang simpan di dalam kulkasnya daging kurban sampai 14 Zulhijjah, itu sudah salah. Bahkan sebagian sekarang Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, daging kurban tahun ini disimpan untuk kenduri kurban tahun yang akan datang. Ada, dan itu makruh. Sehingga para ulama mengatakan daging kurban itu harus dihabiskan dalam hari tasyrik. Harus dihabiskan di situ, tidak boleh disimpan. Apalagi kalau disimpan ada orang yang enggak dapat kebahagiaan daging kurban. Nah, di zaman kita sekarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kurban, syariat kurban diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk menyembelih kerakusan kita. Justru di zaman kita sekarang dengan berkurban makin serakah kita. Kasih kurban kepada panitia, kita syaratkan, saya 1 paha ya. Kita kasih kurban kepada panitia, kemudian panitia makan sedikit daging kurban, sudah dikata-katain. Jadi bukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, justru makin serakah dengan kurban kita, itu yang salah. Sehingga suatu hari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas melakukan protes sosial karena sempat terjadi seperti itu juga praktek setelah wafatnya Rasulullah. Beliau pada hari itu tidak mau berkurban, tapi hanya menyembelih seekor ayam saja. Ketika ditanya sama para sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Abbas, bukannya kurban itu hanya boleh dengan al-an'am, hewan ternak. Hewan ternak itu dalam fikih cuma 3, sapi sejenisnya, onta sejenisnya, atau kambing sejenisnya. Kenapa engkau hari ini kurbannya dengan seekor ayam? Maka sahabat Rasulullah SAW menjawab,
setidaknya ada hewan yang saya sembelih hari ini sehingga saya tidak harus meminta-minta jatah daging kepada panitia kurban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah berbeda dengan zaman kita sekarang. Betul judulnya kurban, tapi kurban kita ditaruh syarat lagi. Don mesti hana siblah pahalmo hana jadeh berkurban hino. Berapa kurban di sini? 2.700.000. Tawar 2.500.000. Sudah bersyarat. Ada lagi sebagian masyarakat kita protes, Bapak Ibu, karena diurus panitia kan tidak mungkin dia mendapatkan sapi dengan ukuran yang sama semuanya. Mungkin ada satu sapi beratnya 150 kilo, sapi yang kedua dapatnya cuma 120 kilo. Kemudian ada lagi yang protes, hai pakan lemo talun lebih ubud daripada lemo goknyan. Padahal itu sudah hukum khaltah. Hukum khaltah itu Bapak Ibu tidak dipertimbangkan lagi besar kecilnya, atas kita sepakat bersama urunan. Coba Bapak Ibu baca dalam surat Al-Kahfi. Saat 7 orang ashabul kahfi bangun dari tidur panjangnya, mereka rasa lapar. Akhirnya mereka urunan duit, kumpul duit untuk beli makanan. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu walyatalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Ambil duit ini, pergi ke pasar, beli makanan yang paling enak. Mereka kumpul duit, urunan. Tetapi saat makanan itu dimakan, ada sebagian yang makannya lebih banyak dibandingkan sebagian yang lain. Pertanyaannya, apakah yang makan yang banyak itu haram? Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di masyarakat berkembang sekarang. Rugo tajuk kurban bak masjidnya, lu mau tanya ubud, lu mau orang lain lebih raya. Ini enggak ada ikhlasnya. Dia enggak tahu itu sudah masuk hukum khaltah, hukum urunan. Maka enggak boleh lagi diambil hukum umum, hukum khusus. Sapi kita harus standar sekian, enggak boleh lagi karena sudah diurus bersama-sama oleh panitia kurban. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali beragama itu dengan ilmu. Jangan kita turuti hawa nafsu. Justru ibadah yang seharusnya membuat kita dekat kepada Allah akhirnya menjadi konflik baru di tengah masyarakat, dan itu ternyata membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya menghimbau kepada kita semua, sebelum berkurban baiknya kita pelajari dululah ilmu berkurban itu, sehingga enggak ada qila wa qala di tengah masyarakat. Qila wa qala itu hanya akan menghilangkan pahala kurban yang sudah kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah singkat pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq liqawmit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.